Viral bab 36 Ritual di Batu Korban. Tak seorang pun tahu bagaimana tradisi membawa hewan untuk disembelih menjadi tradisi yang diharapkan di Batu Korban. Hal itu sebagaimana diceritakan dalam catatan kitab catatan. Akan tetapi, diyakini bahawa seorang pemuda bermimpi tentang hal itu dan ia menceritakannya kepada seorang tetua. Tetua itu pergi ke batu itu dan malam itu ia bermimpi serupa. Penduduk desa menganggap itu sebagai cara yang baik untuk berterima kasih kepada roh batu atas pemberian air. Tak lama kemudian, tradisi itu menjadi kebiasaan bagi siapapun yang mengajukan permintaan pribadi untuk melakukannya. Seiring berjalannya waktu, diyakini bahawa permintaan yang lebih besar membutuhkan korban yang lebih besar. Beberapa pria juga datang dengan mimpi untuk menegaskan status mereka sebagai penjaga batu dan mereka harus membayar biaya untuk memenuhi syarat korban. Status batu itu adalah tempat di mana janji-janji yang dibuat bersifat mengikat dan dengan demikian lamaran pernikahan sering terdengar di sini. Membatalkan janji apapun sama saja dengan mengingkari sumpah kepada yang terselubung. Hal itu menyebabkan sumpah yang mengikat tersebut menjadi ancaman untuk memaksa orang lain memenuhi berbagai kewajipan. Hal itu menimbulkan masalah yang mengharuskan para tetua untuk menengahi saat orang-orang menangani masalah tersebut sendiri. Namun, saat replika batu menjadi mode, kekuatan sumpah yang dibuat untuk hal tersebut diencirkan menjadi bentuk kebiasaan belaka. Tidak seorang pun ingat bagaimana hewan itu harus dikorbankan pagi itu untuk mendapatkan bantuan dari yang terselubung agar berhasil membunuh serigala. Bahkan kakek Aira tidak dapat memberi nasihat kerana pembunuh serigala tidak lagi ditemukan. Ayah Bata Ael, seorang pembunuh serigala yang tidak aktif, tidak pernah melatih keterampilannya atau memberikan bakatnya kepadanya. Tetua Toro lah yang menolak replika batu tersebut. Desakannya lah yang membuat mereka melakukan ritual di batu pengorbanan. Rush pembawa cahaya yang mengatakan seekor kambing muda yang segar harus digorok lehernya dan darahnya dibuang ke tanah. Kemudian darahnya harus ditutup dengan tanah. Daging itu harus dibakar utuh dan sebagian dagingnya harus diberikan kepada setiap rumah tangga untuk dimakan bersama makanan hari itu. Penatua Toro melangkah ke batu itu dan bersujud di hadapannya. Aroma daging yang dibakar memenuhi atmosfer dan keheningan memenuhi desa. Seolah-olah para tamu di sebuah pesta pernikahan menunggu dengan penuh harap saat pengantin wanita masuk dan semua kegiatan lainnya berhenti. Dalam penantian yang meningkat, kegembiraan yang tenang muncul sebelum muzik dan lagu dimulai. Bata Ael mulai bernyanyi sementara yang lain bersujud. Kemudian Penatua Toro mengangkat kepalanya sambil bersujud dan mulai menyampaikan permohonannya kepada yang terselubung. Pembawa cahaya itu merasakan banyak benih cahaya jatuh pada beberapa orang saat dia sendiri dengan penuh semangat menerimanya.
bahkan anak-anak yang menemani dapat merasakan kegembiraan yang tak terucapkan saat mereka bersujud terlalu cepat dengan sedikit bujukan dari yang lebih tua.